Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Widya Astuti dengan NIM 54012210178 akan menjelaskan tentang AR, MA, ARMA, ARIMA, dan cara mendemonstrasikannya di Stata. Oke, yang pertama apa itu ARMA, ARMA, dan ARIMA? Jadi, AR atau autoregressive merupakan model yang menggunakan nilai sebelumnya dalam suatu deret waktu untuk memprediksi nilai saat ini. Lalu, MA atau moving average merupakan model yang menggunakan kesalahan prediksi sebelumnya untuk memperbaiki prediksi saat ini. Lalu, ARMA. ARMA merupakan ARMA atau Auto-Regressive Moving Average merupakan kombinasi dari model AR dan MA untuk meningkatkan akurasi prediksi dari waktu. Lalu, ARIMA atau Auto-Regressive Integrate Moving Average merupakan model ARMA yang diperluas dengan komponen integrasi I untuk menangani data yang tidak stasioner. Lalu siapa yang memakai model ARMA dan ARIMA? Biasanya model ini dipakai oleh analis data, ekonom, ahli statistik, dan peneliti dalam berbagai bidang seperti ekonomi, keuangan, cuaca, dan sains data. Lalu di mana dan kapan biasanya model ini tuh dipakai? Jadi biasanya ini tuh dipakai di analis data time series ketika ingin melakukan forecasting atau peramalan. Lalu, mengapa model ini termasuk penting? Karena ini penting karena digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam data deret waktu, meningkatkan akurasi prediksi dengan memanfaatkan pola historis. Yang ketiga adalah mempermudah pengambilan keputusan berbasis data di berbagai bidang. Lalu, bagaimana sih tahapan model ini? Jadi yang pertama ada tipe model pola ACF, pola PACF. Jadi pertama tuh ada tipe model AR dengan pola ACF menurun secara eksponensial menuju nol. Lalu pola PACF signifikan pada semua lag P. Lalu model MA atau dalam kurung Q yaitu signifikan pada semua lag P dan pola PACF-nya menurun secara eksponensial menuju nol. Selanjutnya ada ARMA P, Q dengan pola ACF menurun secara eksponensial menuju nol dan pola PACF menurun secara eksponensial menuju nol juga. Lalu yang terakhir adalah ARIMA atau P, I, Q dengan pola ACF menurun secara eksponensial menuju nol dengan pembedaan. Lalu selanjutnya pola PACF-nya juga menurun secara eksponensial menuju nol dengan pembedaan. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke stata, ke demonstrasi di stata. Pertama-tama kita copy dulu data yang mau dipakai. Jadi kita di sini pakai FDI, data FDI yang diambil dari World Bank. Dari tahun 1970 hingga 2023. Oke, kita copy. Buka statanya, kita buka data editor edit, lalu paste. Jadi bisa terlihat ya, udah masuk datanya. Ini kalau semisal mau di rename nama variabelnya karena udah sesuai, jadi nggak usah. Oke, kita minimize dulu. Lalu kita pakai komen. Karena ini data time series, jadi kita harus tentuin waktunya. Di set, waktu yang kita pakai kan tahun, lalu enter. Oke, jadi ini kelihatan ya tahunnya dari 1970 nyampe 2023. Lalu kita akan lihat bagaimana persebaran datanya. Di time series graph, line plots, pilih variabel yang mau dipakai apa. Aku pakainya FDI, accept. Oke, kita tunggu ya sekarang.
Ini bisa dilihat ya pergerakan datanya. Kalau dilihat tidak cukup stasioner ya. Ini tiba-tiba down ke bawah banget. Oke, karena ini uji non formalnya tuh kadang persepsi tiap orang beda-beda. Kita lanjut ke uji formal dengan cara yaitu pakai comment defuller. Lalu tulis variabel apa yang mau diinginkan. Aku pakai FDI, terus enter. Oke, ini bisa dilihat di p-value-nya. P-value-nya ada 0,0093, di mana kurang dari 0,05 sehingga data ini udah stasioner. Jadi kita nggak perlu diferensiasi terlebih dahulu. Lalu kita cek nilai AC dan PAC-nya. Nilai AC ini untuk mengecek Maya FDI. Oke, ini bisa dilihat yang data yang masih di luar ini ada dua ordo ya. Kita simpen dulu berarti Ma-nya 2. Lalu kita cek PIC. Lalu kita cek PIC untuk nilai AR-nya. Oke, setelah barusan kita lihat PAC-nya dengan nilai AR2, kita cek estimasi untuk ordo maksimum buat R dan Ma. Jadi tadi kan R-nya 1, Ma-nya 2, dan kita nggak pakai diferensiasi sama sekali. Jadi ordo maksimumnya yaitu 1,0,2. Lalu sekarang kita coba cek untuk eh, output Arimanya. 5 FDI, koma A5 FDI, salah, A5, koma, tulis ordonya, kita dapat tadi 1,0,2 nolok. Karena ini kita nggak mau lihat prosesnya. Oke, ini bisa dilihat untuk nilai AR-nya signifikan. Untuk yang ini, untuk Ma buat ordo ke-1 dan kedua di atas 0,05 ya. Tapi kita coba untuk cek nilai AIC-nya. Jadi rumusnya adalah oke, statistik time series lalu set up ini observation. Salah. Oke, sorry guys, bentar ulang lagi. Time series. Observation. Ini kita cek AIC-nya. Oke, kita sekarang cek nilai IC-nya itu dengan stat IC, enter. Oh, dengan nilai AIC-nya 159. Sekarang kita nyoba untuk ordonya 1,0,1 ya. Ntar kita copy dulu perintahnya.
Hmm, lagi nih notasinya. Hmm, hmm. Ini bisa dilihat untuk modalnya. Itu ini nilai AIC untuk yang 101 itu 160 sekian. Untuk yang 102 itu 1597394. Jadi lebih baik yang tadi ya yang 102. Jadi kita pakai ini aja yang 102. Ulang lagi. Stat, IC. Oke, sekarang kita nyoba prediksi nyoba prediksi untuk nilai FDI 5 tahun ke depan. Caranya ke statistik, lalu time series, set any utility, lalu add observation to time size dataset. Kita ini Pak, pakainya 5 tahun. Oke, coba kita lihat di datanya. Apakah berubah? Hmm.